Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, perkenalkan nama saya Lulu Puada Ridwan dari kelompok 4 mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya hadir untuk mewakili rekan-rekan saya untuk mewawancarai dengan Ibu siapa? Ibu Lilis. Baik, beliau akan menginspirasi kita semua dengan bisnisnya yaitu Nibras House Salatiga. Baik, langsung saja. Pastinya teman-teman juga udah pada gak sabar nih untuk mendengarkan penyampaian yang sangat menginspirasi dengan bisnisnya Nibras House Salatiga. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sih latar belakang yang melatar belakangi untuk Ibu mengambil keputusan untuk mendirikan Nibras House cabang Salatiga ini? Nah, untuk latar belakang pendirian Nibras House Salatiga sendiri di sini itu kita sebelumnya udah survei dulu di Salatiga ini untuk toko busana muslim terutama yang menyediakan sarimbit keluarga itu pas tahun itu sepertinya masih belum ada. Nah, itu salah satu motivasi dan alasan kita untuk ikut bermitra dengan Nibras House karena waktu itu Nibras House itu adalah salah satu perusahaan kemitraan yang dimana punya produk-produk fashion muslim. Salah satunya sendiri yaitu yang menjadi produk unggulannya adalah sarimbit keluarga. Baik Ibu, jadi itu merupakan tantangan tersendiri ya bagi Ibu khususnya di tahun pertama malah terjadi pandemi seperti itu. Oh iya, untuk modal awalnya sendiri ada di kisaran berapa Bu? Kalau misalkan pendirian Nibras House itu ada tingkatan-tingkatannya sih Mbak ya. Kalau misalkan itu tuh di level distributor itu kemarin kita itu pas waktu tahun 2020 itu kalau nggak salah itu untuk produknya sendiri itu sekitaran 200 jutaan gitu. Terus kita plus ya pastinya tentunya itu kita harus mempersiapkan biaya untuk kontrak toko, terus perlengkapan seperti komputer, AC, dan lain-lain sebagainya, rak-rak lemari itu mungkin bisa berkisar 400-an lah insya Allah ya. Sudah semua dan sudah siap lah dengan semua fasilitasnya seperti itu. Nah, sekarang untuk visi misinya itu bagaimana ya Bu? Untuk Nibras Salatiga itu memiliki visi dan misi yang bagaimana? Nah, kebetulan kita perusahaan kemitraan ya, jadi Nibras Salatiga itu juga ada induknya, itu Nibras Pusat ya. Kita visi misinya itu induk juga ya. Ini ada beberapa visi misinya yang bisa kita sampaikan mungkin ya. Nah, dari Nibras sendiri ini ada visi misi. Yang pertama visinya itu menjadi ikon busana muslim terdepan yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan-pelanggannya gitu. Terus yang kedua itu menjadi trendsetter dan pilihan utama busana muslim Indonesia. Jadi itu visi yang sangat bagus sekali ya untuk Nibras itu. Jadi Nibras itu menginginkan untuk busana muslim kita itu menjadi produk nasional gitu ya. Yang luar biasa. Semua masyarakat Indonesia bisa mengenal Nibras seperti itu. Dan untuk misinya sendiri yang pertama menciptakan produk yang kreatif, inovatif, dan mudah diperoleh. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, lengkap, dan akurat. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaannya. Dan menjalankan perusahaan yang berbasis pada sistem yang handal. Jadi untuk Nibras sendiri itu sudah ada sistem kasir sendiri, seperti itu yang dikelola oleh Nibras Pusat. Nah, untuk selanjutnya ini, dalam dunia fashion, ataupun terlebih pada fashion sarimbit muslimah keluarga ini, adakah Ibu tantangan dan kendala tersendiri? Dan kemudian bagaimana untuk Nibras House Salatiga ini menangani masalah tersebut? Dalam dunia bisnis tentunya banyak kendala-kendala atau masalah-masalah yang dialami mungkin ya dengan yang namanya agen-agen yang belum banyak itu. Nah, kita itu harus selalu memperbarui yang namanya karena bisnis kemitraan, kembali lagi ya Mbak, harus ada punya jaringan seperti agen, reseller, ataupun juga Nibras House Mini. Jadi Nibras House Mini itu juga bisa nginduk dari kita.
Nah, di sini itu kadang itu untuk yang namanya fashion itu nggak bisa orang itu harus belanja setiap hari kan begitu. Jadi biasanya di fashion muslim apalagi ya itu akan banyak dicari itu ketika waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktu tertentu itu utamanya di kita itu banyak dicari itu di saat Ramadan karena untuk persiapan Lebaran, couple keluarga dan apa ini namanya mungkin baju-baju muslim yang memang pada saat Lebaran itu semua pengennya baru. Yang pertama itu kita harus punya yang namanya pelayanan yang baik terhadap customer kan, agar ketika customer datang itu selalu mengingat, oh ini loh di toko Nibras itu pelayanannya ramah gitu, dan produk-produknya juga bagus, terus berkualitas, harga terjangkau seperti itu. Itu yang kita ingin berikan ke pelanggan-pelanggan, dan pelanggan-pelanggan itu loyal terhadap kita. Itu penting sekali. Kalau nggak loyal itu kita akan kehilangan banyak customer. Iya betul. Terus yang kedua itu yang tadi jemput bola, itu kita harus banyak-banyak rajin-rajin keluar lapangan agar tetap bisa misalkan mendapatkan orderan seragaman seperti itu yang bisa menopang penjualan kita sewaktu-waktu pas kondisi low season seperti itu. Sebagai pengelola cabang, apa definisi sukses dalam mempertahankan Nibras House Salatiga ini, Ibu? Baiklah, definisi sukses ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau menurut kita ya sebagai pengelola bisnis fashion, untuk sukses sendiri itu tidak hanya kita ukur dari berapa banyaknya yang terjual dan untung besar, tidak hanya itu, tapi bagaimana brand kita itu bisa dikenal di masyarakat ini, sudah terkenal, terus bagaimana cara berkembang, mempertahankan, dan pelanggan-pelanggan itu loyal terhadap kita, dan juga yang terpenting memberikan dampak positif untuk masyarakat seperti itu. Terima kasih sekali Ibu atas waktu yang sudah diluangkan, dan juga tadi sama-sama sudah kesanggupannya atas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Oke teman-teman, sampailah kita di akhir pembicaraan kali ini. Saya Lulu Puada Ridwan bersama narasumber hebat saya yaitu Ibu Lilis. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.